Di sini siaran luar negeri All India Radio, seksi bahasa Indonesia media sosial. Pertama-tama kami sajikan warta berita yang disampaikan Kishore Das. Gibraltar mendapat perjanjian Inggris-Spanyol untuk tetap membuka perbatasan setelah Brexit. Spanyol telah mencapai kesepakatan dengan Inggris untuk mempertahankan gerak-gerik bebas ke dan dari Gibraltar setelah Inggris secara resmi meninggalkan Uni Eropa hari ini. Untuk menghindari perbatasan yang keras, Gibraltar akan bergabung dengan zona Schengen Uni Eropa dan mengikuti aturan Uni Eropa lainnya sambil tetap menjadi wilayah luar negeri Inggris. Kesepakatan itu diumumkan oleh Menteri Luar Negeri Spanyol Arantxa González Laya hanya beberapa jam sebelum Inggris keluar dari Uni Eropa. Rock memilih tetap pada tahun 2016 dan sekitar 15,000 pekerja Spanyol pergi ke sana setiap hari. González mengatakan bahwa dengan kesepakatan pencabutan pagar Schengen diterapkan ke Gibraltar memungkinkan pencabutan kontrol antara Gibraltar dan Spanyol. Penduduk Gibraltar adalah warga negara Inggris. Mereka memilih perwakilan mereka sendiri ke Dewan Majelis Wilayah sementara Raja Inggris menunjuk seorang gubernur. Wilayah ini adalah rumah bagi garnison militer Inggris dan pangkalan angkatan laut. Pemerintahan sendiri di semua bidang kecuali pertahanan dan kebijakan luar negeri. PBB mengecam Iran atas eksekusi remaja. PBB telah mengutuk Iran atas eksekusi seorang pria atas kejahatan yang diduga dilakukannya ketika dia berusia 16 tahun. Muhammad Hassan Rezai berusia 30 tahun dihukum mati kemarin. Kantor Hak Asasi Manusia mengatakan Rezai telah ditangkap pada tahun 2007 karena penikaman fatal terhadap seorang pria. Dikatakan bahwa dia dikenakan hukuman karena pengakuan paksa. Ia telah memperingatkan bahwa melaksanakan hukuman mati akan mewakili serangan keji terhadap hak-hak anak. Menyusul berita eksekusi Rezai, Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Michelle Bachelet, mengeluarkan pernyataan yang mengatakan dia mengecam keras tindakan Iran. 3 pelanggar anak lainnya telah dieksekusi oleh Iran tahun ini, menurut komisi tersebut. Eksekusi Rezai dilakukan beberapa minggu setelah 2 kasus terkenal lainnya di Iran yang menuai kecaman internasional, salah satunya adalah dan yang lainnya tentang pegulat yang dikenakan hukuman karena pembunuhan. Australia mengubah lagu kebangsaan untuk mencerminkan hubungan dengan persatuan. Warga Australia akan menyanyikan versi berbeda dari lagu kebangsaan mereka mulai tanggal 1 Januari setelah Perdana Menteri Scott Morrison mengumumkan perubahan kata-katanya kemarin. Lagu kebangsaan tidak akan lagi menyebut Australia sebagai yang muda dan bebas dalam upaya untuk mencerminkan sejarah adat yang panjang di negara itu. Pengumuman itu mengejutkan tetapi disambut baik di seluruh pemerintahan. Morrison mengatakan dia berharap perubahan itu akan menciptakan semangat persatuan. Orang-orang mendiami Australia selama puluhan ribu tahun sebelum dijajah oleh sebagian besar pemukim kulit putih Inggris pada abad ke-18. Awal tahun ini, pemimpin negara bahagian New South Wales, Perdana Menteri Gladys Berejiklian, menyarankan perubahan tersebut dengan mengatakan kata-kata saat ini mengabaikan budaya bangsa pertama yang membanggakan Australia. Koalisi yang dipimpin oleh Saudi menyerang ibu kota Yaman setelah serangan terhadap Aden yang dilakukan oleh Houthi. Pesawat tempur koalisi yang dipimpin Saudi menyerang sasaran di ibu kota Yaman yang dikuasai Houthi Sana sebagai pembalasan atas serangan di kota pelabuhan selatan Aden pada hari sebelumnya di mana 22 orang tewas. Koalisi menuduh gerakan Houthi yang telah diperjuangkannya selama 6 tahun melakukan serangan di Bandara Aden dan serangan kedua di Istana Presiden. Serangan udara koalisi kemarin menghantam Bandara Sana dan beberapa situs lain di dalam dan sekitar kota, demikian kata penduduk. Ledakan keras terdengar dan pesawat tempur terbang di atas kepala selama beberapa jam
Demikian dikatakan oleh mereka. Siaran televisi Masirah yang dikelola Houthi mengatakan pesawat-pesawat itu menghantam setidaknya 15 lokasi di berbagai distrik di ibu kota. Belum ada laporan tentang korban jiwa. Menteri Luar Negeri Iran mengatakan pemerintahan Trump mencoba membuat kedok untuk menyerang Iran. Menteri Luar Negeri Iran Muhammad Javad Zarif kemarin menuduh Presiden Amerika Serikat Donald Trump berusaha membuat kepura-puraan untuk menyerang Iran. Dia mengatakan Tehran akan mempertahankan dirinya dengan paksa. Zarif mengatakan dalam sebuah tweet bahwa alih-alih memerangi COVID di Amerika Serikat, Donald Trump dan kelompoknya membuang miliaran untuk menerbangkan pesawat untuk mengirim armadas ke wilayah tersebut. Intelijen dari Irak menunjukkan rencana untuk mengarang dalih perang. Militer Amerika Serikat menerbangkan 2 pesawat penggebom B-52 berkemampuan nuklir ke Timur Tengah sebagai pesan pencegahan ke Iran pada hari Rabu, tetapi penggebom tersebut telah meninggalkan wilayah tersebut. Kemudian Pentagon mengumumkan kemarin bahwa kapal induk Nimitz yang berada di lepas pantai Somalia akan kembali ke pangkalannya. Sebelumnya, beroperasi di Timur Tengah, beberapa pejabat Amerika Serikat mengatakan langkah tersebut dapat dilihat sebagai upaya untuk mengurangi ketegangan di wilayah tersebut. Washington menyalahkan milisi yang didukung Iran atas serangan roket rutin terhadap fasilitas Amerika Serikat di Irak, termasuk di dekat kedutaan. Tidak ada kelompok yang didukung Iran yang mengklaim bertanggung jawab. Dalam pidato tahun baru, Presiden Taiwan kembali menawarkan cabang zaitun ke Tiongkok. Presiden Taiwan Tsai Ing-wen mengatakan bahwa negaranya siap untuk melakukan pembicaraan yang bermakna dengan China selama mereka bersedia mengesampingkan konfrontasi. Berbicara di kantor kepresidenan, Tsai mengatakan bahwa dalam setahun terakhir, aktivitas militer China di dekat Taiwan telah mengancam perdamaian dan stabilitas di kawasan Indo-Pasifik. Berbicara di kantor kepresidenan, Tsai mengatakan bahwa dalam setahun terakhir, aktivitas militer China di dekat Taiwan telah mengancam perdamaian dan stabilitas di kawasan Indo-Pasifik. Dia mengatakan selama otoritas Beijing bertekad untuk meredakan antagonisme dan meningkatkan hubungan lintas selat sejalan dengan prinsip timbal balik dan martabat, kami bersedia untuk bersama-sama mempromosikan dialog yang bermakna. Sudan mendapatkan kembali kendali dan kuasa penuh atas perbatasan dengan Ethiopia, dikatakan Menteri Luar Negeri. Menteri Luar Negeri Sudan mengatakan tentara telah memulihkan kembali kuasa atas semua tanah di sepanjang perbatasan yang telah diambil alih oleh petani Ethiopia. Menteri Omar Kamarden mengatakan pada konferensi pers Khartoum pada hari Kamis bahwa perbatasan telah dibatasi. Semua yang tersisa dalam pembicaraan adalah meningkatkan tanda-tanda perbatasan. Ketegangan berkobar antara kedua negara di wilayah perbatasan Al-Fasqa, di mana petani Ethiopia telah mengolah tanah subur yang diklaim oleh Sudan. Wilayah itu telah menyaksikan bentrokan sporadis selama bertahun-tahun, tetapi pertempuran baru meletus pada bulan November ketika pemerintah federal mengirim pasukan ke wilayah tetangga Tigray, Ethiopia melawan pemerintah daerah. Sekitar 50,000 pengungsi Ethiopia membanjiri perbatasan untuk menghindari pertempuran. Pakistan menangkap 30 orang karena serangan kuil Hindu. Polisi di Pakistan telah menangkap 30 orang dalam penggerebekan semalam sehari setelah Sri Paramhansaji Maharaj Samadhi dan sebuah candi Hindu di daerah Karak dibakar dan dirusak parah oleh massa di Provinsi Barat Laut, Khyber Pakhtunkhwa, demikian kata para pejabat. Serangan terhadap candi pada hari Rabu di kota Karak, sekitar 100 km tenggara ibu kota Provinsi Peshawar, menuai kecaman dari aktivis hak asasi manusia dan komunitas minoritas Hindu. Polisi setempat mengatakan mereka menahan 30 orang yang kebanyakan dari mereka adalah anggota Partai Islam Radikal dalam penggerebekan semalam, dan lebih banyak lagi penggerebekan sedang dilakukan untuk menangkap orang-orang yang berpartisipasi atau memprovokasi massa untuk menyerang kuil itu.
Penangkapan itu termasuk pemimpin pusat Partai Radikal Jamiat Ulema-e-Islam Rahmat Salam Khattak. Ketua Pengadilan Pakistan menunjukkan keprihatinan besar atas insiden tragis itu dan telah menyelesaikan masalah tersebut di hadapan pengadilan pada tanggal 5 Januari di Islamabad. Menurut pernyataan itu, pengadilan telah memberikan arahan kepada seorang Komisi Hak Minoritas, Sekretaris KP dan Inspektur Jenderal KP untuk mengunjungi lokasi dan menyerahkan laporan pada tanggal 4 Januari. Tingkat pemulihan COVID-19 di negara meningkat menjadi 96,08%. Tingkat pemulihan COVID-19 di negara ini telah meningkat menjadi 96,08% karena lebih dari 23,000 pasien COVID pulih selama 24 jam terakhir. Kementerian Kesehatan mengatakan jumlah total pemulihan telah mencapai lebih dari 9.883.000. Saat ini jumlah kasus aktif di negara ini adalah sekitar 254.000. Selama 24 jam terakhir, 20.036 kasus baru dilaporkan, menjadikan jumlah total kasus positif di negara ini menjadi lebih dari 10.200.000. Selama 24 jam terakhir, 256 kematian dilaporkan, membuat korban menjadi 148.994. Kondisi gelombang dingin meningkat di India Utara. Kondisi gelombang dingin telah meningkat di bahagian utara negara ini. Departemen Meteorologi mengatakan gangguan baru dari barat akan berdampak pada sabuk Himalaya Barat serta sekitarnya. Jadi gelombang dingin akan terus berlanjut di India Utara saat tahun baru tiba. Dengan perubahan cuaca ini, hujan ringan atau salju turun diperkirakan sekitar hari Minggu. Mantra ini kemungkinan akan bertahan hingga 6 Januari. Selama 48 jam ke depan, kondisi gelombang dingin akan terjadi di negara-negara bahagian Himachal Pradesh, Punjab, Haryana, Chandigarh, Uttar Pradesh, Rajasthan. Departemen Meteorologi memprediksi kabut tebal atau sangat tebal di beberapa daerah di negara-negara bahagian Punjab, Haryana, Chandigarh, Delhi dan Uttar Pradesh, dan kabut tebal di daerah-daerah terisolasi di negara-negara bahagian Bihar, Assam dan Meghalaya, Nagaland, Manipur, Mizoram dan Tripura selama 2 hari ke depan. Uttarakhand, Madhya Pradesh Barat dan akan mengalami kabut tebal atau sangat tebal di beberapa daerah selama 24 jam mendatang. India mengutuk keras serangan di Bandara Aden. India mengutuk keras serangan di Bandara Aden setelah kedatangan anggota kabinet dari pemerintahan yang baru dibentuk. Dalam sebuah pernyataan, Kementerian Luar Negeri mengatakan India menyampaikan belasungkawa yang tulus kepada rakyat dan pemerintah Yaman serta keluarga dari mereka yang tewas dalam serangan itu. Kementerian mengatakan pembunuhan warga sipil yang tidak bersalah tidak dapat diterima dan tidak dapat dibenarkan untuk alasan apapun. India berharap bahwa upaya baru-baru ini untuk mencapai perdamaian dan stabilitas di Yaman akan berlanjut untuk penyelesaian yang inklusif dan dinegosiasikan. Negara-negara di seluruh dunia menyambut Tahun Baru 2021 dengan kembang api. Presiden, Wakil Presiden dan Perdana Menteri telah menyapa rakyat pada kesempatan Tahun Baru 2021. Dalam pesannya, Presiden Ramnath Kovind mengatakan setiap Tahun Baru memberikan kesempatan untuk membuat permulaan yang baru dan menekankan tekad untuk pengembangan individu dan kolektif. Wakil Presiden M. Venkaiah Naidu mengatakan Tahun Baru adalah momen yang memperkuat semangat optimisme, harapan dan bonhomie kita. Perdana Menteri Narendra Modi telah menyapa orang-orang di Tahun Baru 2021. Dalam tweetnya, Narendra Modi berharap tahun ini akan membawa kesehatan, kegembiraan dan kemakmuran yang baik. Ia juga berharap semoga semangat, harapan dan kebugaran akan berjaya. Orang-orang di seluruh India menyampaikan ucapan selamat berpisah hingga tahun 2020. Negara-negara di seluruh dunia menyambut tahun 2021 dengan kembang api, tetapi kerumunan orang hanya diizinkan di beberapa pertunjukan. Selandia Baru adalah salah satu negara pertama di dunia yang menyambut tahun baru. Kembang api meledak di Taman Hagley Park di Christchurch selama perayaan tahun baru.
Kembang api meledak di atas gedung Opera Sydney dan jambatan pelabuhan saat perayaan Tahun Baru dimulai di Australia. 1 juta orang biasanya memadati Sydney Harbour untuk menyaksikan kembang api tahunan. Tetapi tahun ini pihak berwenang menyarankan orang-orang yang bersuka ria untuk menonton kembang api di televisi selama COVID-19. Melbourne, yaitu kota terpadat kedua di Australia, membatalkan pertunjukan kembang apinya. Taiwan menyelenggarakan pertunjukan kembang api yang biasa di dekat menara ikon ibu kotanya, Taipei 101. Thailand menyambut tahun baru dengan pertunjukan kembang api di Mall Ikon Siam di Bangkok. Negara itu telah memberlakukan larangan pertemuan besar dan acara di seluruh negeri dalam upaya menahan epidemi virus corona terburuknya. Pejabat di Hong Kong membatalkan pembuatan petasan di atas pelabuhan Victoria serta parade tahun baru Imlek tahunan yang ikonik pada bulan Februari. Ini menjadikan 2021 sebagai tahun kedua berturut-turut kota ini melewatkan perayaan tahunan yang biasanya mewah. Jepang berdering di tahun baru tanpa acara tahunan di mana Kaisar Naruhito dan anggota keluarga kekaisaran lainnya menyapa anggota masyarakat. Di Tokyo, tidak hanya kereta sepanjang malam dibatalkan pada malam tahun baru, tetapi beberapa pesta hitung mundur besar, kota konser dan pertemuan musiman lainnya yang juga dibatalkan, termasuk pesta Shibuya Scramble Crossing yang terkenal. Lonceng berdentang di kuil Sensoji. Di Rusia, Presiden Vladimir Putin menyampaikan pesan tahunannya secara online. Sekian sudah pendengar warta berita dari siaran luar negeri All India Radio, seksi bahasa Indonesia media sosial. Selanjutnya kami sajikan komentar yang berjudul India memulai masa jabatan ke-8 di Dewan Keamanan PBB. Pada tanggal 1 Januari tahun 2021, India telah memulai masa jabatan ke-8-nya selama 2 tahun terpilih di Dewan Keamanan PBB. Sejak masa jabatan pertamanya pada tahun 1950, setiap pemilihan dilakukan karena suara lebih dari 2/3 anggota Majelis Umum PBB. Sebaliknya, dukungan elektoral demokratis yang luar biasa seperti itu tidak pernah diperoleh sampai sekarang oleh salah satu dari 5 anggota tetap atau P5 untuk kursi mereka di Dewan Keamanan. Dampak India di Dewan Keamanan akan bergantung pada 2 masalah. Salah satunya adalah bagaimana Dewan Keamanan mengambil keputusannya. Proses ini didominasi oleh hak veto dari negara-negara P5 yang digunakan sebanyak 293 kali sejak tahun 1946. Kebuntuan dalam pengambilan keputusan akibat penggunaan hak veto seringkali mengakibatkan korban jiwa yang tragis. Contoh terbaru adalah kebuntuan antara Amerika Serikat dan China pada awal 2020 yang mencegah adopsi resolusi Dewan tepat waktu untuk secara politik mendukung tanggapan seluruh PBB terhadap pandemi COVID-19. Bagaimana India menangani kepentingannya yang ditentang oleh hak veto yang memiliki anggota P5 akan menjadi ujian lakmus untuk aspirasinya sebagai kekuatan dunia yang sedang berkembang. Masalah kedua adalah kemampuan India untuk mencapai hasil dari 3 prioritas yang diidentifikasi olehnya saat berkampanye untuk pemilihan Dewan Keamanan. Ini adalah penanggulangan terorisme dengan menegakkan resolusi Dewan Keamanan, penggunaan yang efisien dari misi penjaga perdamaian PBB, dan memungkinkan penggunaan teknologi dengan sentuhan kemanusiaan. Masalah-masalah ini akan menjadi bahagian dari agenda Dewan Keamanan yang lebih luas dan India perlu menjalin jaringan secara efektif dengan anggota lain untuk mencapai tujuannya. Pada tahun 2013, Afghanistan mengesampingkan dukungan dari India untuk pemilihan Dewan Keamanan pada tahun 2020. Saat ini, baik India maupun Afghanistan menghadapi prospek untuk menghidupkan kembali sponsor terorisme yang diarahkan pada kepentingan mereka. Sebagai mitra bantuan pembangunan utama Afghanistan, India harus mengintegrasikan kekhawatiran Afghanistan ke dalam inisiatif apapun yang diambilnya untuk menegakkan resolusi Dewan Keamanan PBB.
Keberhasilan India membutuhkan dukungan dari negara-negara P5 yang telah menunjukkan berbagai tingkat ambivalensi dalam penuntutan terorisme yang berasal dari wilayah Afghanistan-Pakistan karena kepentingan regional dan geopolitik mereka. Keterkaitan yang diterima antara perdamaian, keamanan dan pembangunan memungkinkan India untuk menciptakan ruang diplomatik melalui kemitraan di Dewan untuk mengejar peran berwawasan ke depan dalam masalah-masalah seperti penjaga perdamaian PBB. Dengan menjadi salah satu penyusun mandat misi perdamaian PBB di Asia dan Afrika, India dapat berusaha untuk memprioritaskan penggunaan penjaga perdamaian PBB sebagai pembangun perdamaian, terutama untuk memperkuat lembaga pemerintahan nasional. Rekam jejak para wanita perintis penjaga perdamaian PBB di Liberia dan Sudan Selatan dapat menjadi contoh mandat Dewan Keamanan untuk mencerminkan masalah seperti wanita, perdamaian dan keamanan, serta perlindungan warga sipil. Demikian pula dengan pengalaman luas dalam menggunakan teknologi digital untuk pemberdayaan dan pembangunan manusia, India berada pada posisi yang tepat untuk memimpin dalam diskusi Dewan tentang peranan teknologi informasi dan komunikasi untuk perdamaian, keamanan dan pembangunan internasional. Advokasi India tentang pendekatan holistik menggunakan agenda 2030 untuk pembangunan berkelanjutan dapat mengimbangi polarisasi negara-negara P5 satu dimensi saat ini pada masalah keamanan cyber yang berpotensi mengakibatkan fragmentasi konfrontatif dari tatanan dunia digital yang muncul sehingga merugikan upaya pembangunan berkelanjutan. Terpilih dari konstituensi Asia Pasifik, India diharapkan aktif dalam isu-isu Asia Pasifik yang sudah menjadi agenda Dewan. Ini termasuk Afghanistan, Iran, Yaman, Suria dan masalah Palestina. Ini akan mengimbangi ketidakefektifan yang ditunjukkan sejauh ini oleh satu-satunya anggota tetap Asia Pasifik di Dewan tentang masalah ini. Dalam 3 pidato utamanya di PBB pada tahun 2020, Perdana Menteri Narendra Modi mengidentifikasi multilateralisme yang direformasi sebagai prioritas utama India sebagai pemangku kepentingan utama di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Hal ini membutuhkan kampanye India yang dihidupkan kembali untuk reformasi Dewan Keamanan di Majelis Umum dengan tindakannya di Dewan Keamanan karena diminta untuk menanggapi tantangan multidimensi yang semakin meningkat terhadap perdamaian dan keamanan internasional. Sekian sudah pendengar komentar dari siaran luar negeri All India Radio seksi Bahasa Indonesia Media Sosial.